Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Baik, kali ini saya akan memperkenalkan diri saya. Saya M. Ulil Absor, dosen IAT atau Ilmu Al-Quran dan Tafsir di IAI Hasanuddin Pahri Kediri. Berikutnya, pada kuliah kali ini sebelum kita memulai, coba kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Baik, pada kuliah kali ini, pada pertemuan yang keempat, kita akan membahas tentang hermeneutika Al-Quran dengan pendekatan atau dengan teori double movement-nya dari Fazlur Rahman. Namun sebelum kita mengulas double movement-nya Fazlur Rahman, maka kita harus tahu terlebih dahulu kerangka hermeneutika yang jelas dan orisinil. Kinerja hermeneutika itu seperti apa? Oke, hermeneutika yang dimaksud di sini adalah kita harus tahu terlebih dahulu level pembacaan hermeneutika Al-Quran. Yang pertama level literalis, yang kedua level ontologis, yang ketiga level historis kultural, yang keempat level eksistensialis. Level literalis ini sangat umum terjadi. Sebelum kita memahami ayat Al-Quran, tentu kita harus tahu makna teks itu sendiri yang sesuai dengan kosakata bahasa, makna literalis. Namun kita pun juga harus tahu, jadi teks itu tidak hanya sesuatu yang tertulis, tapi fenomena budaya pun juga bagian dari teks. Kemudian yang kedua adalah level ontologis. Level ontologis itu sudah membicarakan tentang siapa yang memproduksi teks, siapa yang membuat teks itu sendiri, dan kemudian dalam konteks apa teks itu dibikin. Jadi produksi teks itu memiliki zaman, memiliki konteks yang mengitari teks itu sendiri. Artinya wahyu Al-Quran ketika turun dan kemudian diwahyukan kepada Rasulullah itu ada konteks, ada asbabun nuzulnya. Sehingga ini yang kemudian cocok digunakan untuk menafsirkan Al-Quran sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian yang ketiga adalah level historis kultural, di mana pembacaan level historis kultural bahwa teks yang diproduksi oleh autor dan ada konteks di balik teks yang diproduksi oleh autor itu memiliki budaya sendiri, memiliki tradisi sendiri, memiliki akar sejarah sendiri. Artinya ini tidak bisa dipisahkan konteks historis kultural. Kemudian yang keempat ini level eksistensialis. Artinya level eksistensialis ini adalah level di mana sudah menjadi bagian yang paling pokok karena sudah mengandung tiga hal. Ketika teks diproduksi oleh autor yang kemudian dibaca oleh reader atau dibaca oleh masyarakat konteks sekarang, maka harus ketiga-tiga bagian tersebut itu melebur menjadi satu. Teks, autor, sama reader itu menjadi satu. Makanya kemudian disebut dengan fusion horizon. Kata Gadamer seperti itu. Artinya level literalis, ontologis, eksistensialis itu historis kultural itu sangat penting sekali. Nah, level triadik hermeneutik ini adalah ada teks. Teks itu ada penafsir, ada maksud pengarang. Nah, ketika teks diproduksi oleh penafsir, maka akan sesuai dengan akan terkotak oleh konteks historis sama konteks kultural. Budayanya yang melekat pada saat itu apa, dalam konteks seperti apa. Sehingga maksud pengarang, tujuan pengarang itu akan mengetahui
Artinya teks ketika diproduksi oleh autor atau penafsir itu memiliki tujuan. Yang tujuannya itu sesuai dengan zaman di mana teks itu diproduksi. Baik zaman Rasulullah, zaman abad pertengahan hingga kemudian sekarang ini. Jadi memiliki tujuan masing-masing. Artinya memiliki kepentingan masing-masing. Oke, langkah-langkah hermeneutika metodis Fazlur Rahman yang pertama adalah analisis makna historis ayat, kemudian mengekstraksi prinsip moral, yang ketiga adalah aplikasi kontekstual ayat. Yang mana ketika menganalisis makna historis ayat, kita harus memahami kondisi budaya, kebiasaan-kebiasaan masyarakat pada zaman Nabi yang sesuai dengan kondisi. Ini disebut dengan sosiohistoris. Pemahaman akan latar belakang turunnya wahyu yang kemudian bisa kita nilai, kemudian kita kontekskan ke keadaan sekarang. Sehingga bisa kita mencari nilai-nilai universal dari konteks ayat itu, sehingga melahirkan ide moral, ide legal spesifik sama ide moralnya itu untuk apa. Kemudian baru yang selanjutnya adalah aplikasi kontekstual ayat. Kemudian menerapkan ayat untuk kondisi situasi sekarang. Sesuai enggak ketika dinilai sebagai bagian dari hukum yang tepat dan pas untuk zaman sekarang. Nanti kita harus mengetahui aplikasinya bagaimana yang terakhir nanti. Nah, kemudian penerapan hermeneutika Al-Quran, yang pertama teorinya double movement, gerak ganda, di mana kata Fazlur Rahman, dalam memahami gerak ganda itu diperlukan yang pertama kembali ke konteks pertama di mana keadaan ayat Al-Quran itu pertama turun. Kemudian kembali kita melihat situasi kita, konteks saat ini yang kemudian kelak akan ditemukan jalan tengah. Atau bahasanya mudhafir itu adalah win-win solution. Nah, dalam salah satu bukunya Islam and Modernity itu bisa dilihat dan aplikasinya dalam surat An-Nisa. Apa? Kemudian ketika dalam surat ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, taatilah kepada Tuhan, taatlah kepada Tuhan, Nabi, Rasul, dan pemimpin di antara kalian. Maksudnya ayat ini apa? Taat pada pemimpin itu adalah bagian dari gagasan ide moral, yaitu konteksnya apa? Kewajiban untuk berbangsa dan bernegara, mencintai tanah air tanpa ada penolakan sama sekali. Nah, saya di sini akan mengulas menggunakan ayat Al-Maidah ayat 38, yang mana langsung saya konteksnya artinya adalah laki-laki maupun perempuan yang ketika mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nah, ayat ini seolah-olah memang benar-benar siapa saja baik laki-laki dan perempuan mencuri maka akan dipotong tangan. Ini kan sangat ngeri sekali. Oke, kita lihat ulasan berikutnya. Nah, kita harus tahu bagaimana kita menganalisis ayat tersebut. Ayat tersebut itu sebetulnya memberikan penjelasan hukuman bagi pencuri baik laki-laki dan perempuan untuk dipotong tangannya. Ini kan sangat kuat sekali. Nah, lafadz pencuri itu adalah faqta'u, isim fa'il dari kata saroko, wasariku, yang mengindikasikan bahwa perbuatan mencuri tersebut sudah dilakukan berulang-ulang. Artinya, pada zaman Rasulullah itu orang mencuri itu tidak sekali dua kali, tapi sering kali dia lakukan secara berulang-ulang. Nah, bagaimana kita menemukan alternatif hukumnya yang tepat untuk konteks sekarang ini seperti apa? Yang pertama, ketika kita menganalisa secara historis sosiologis, di mana orang ketika mencuri pada saat itu kok sudah menjadi kebiasaan, maka mencuri tersebut pada saat sebelum turunnya Al-Quran itu menjadi sesuatu kekejian yang luar biasa. Nah, sebelum turunnya asbabun nuzul ayat tersebut, itu pada saat itu ada seseorang yang mencuri dan kemudian dipotong tangannya. Ketika dipotong tangannya terus mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah saya bisa bertaubat untuk tidak mengulang lagi? Tentu kemudian ayat ini barulah bisa turun kepada Rasulullah.
Nah, setelah turun, nah ini yang kemudian potong tangan pada zaman sebelum Al-Quran turun dan sesudah Al-Quran turun itu menjadi sesuatu yang berbeda. Makanya kemudian Al-Qurannya ini turun, maka ketika siapa saja yang mencuri maka potong tangan. Makanya hukum secara legal spesifik itu adalah harus potong tangan. Kemudian kalau ide moral itu adalah yang dilindungi adalah menahan diri untuk tidak mencuri itu bagaimana. Jadi ide moral itu mencari sisi kemanusiaannya, mencari sisi yang kemudian tidak sampai menyakiti, tapi mencoba mengajari bagaimana agar memberikan efek jera. Sehingga taruhlah alternatif hukumnya ini adalah bisa dipenjara atau bisa didenda dengan hukum yang maksimal dan lain sebagainya. Itulah tentang kondisi teori hermeneutika Al-Qur'an double movement untuk melihat eh, sisi hukumnya secara alternatif. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.